Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 20 Agustus 2026. Hati yang baru tercermin dari perilaku yang baru. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sobat Katolikana, rasanya hampir semua dari kita pernah menerima undangan, bukan? Entah undangan pernikahan, ulang tahun, acara keluarga, atau aneka bentuk undangan lainnya. Saat memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut, biasanya kita mempersiapkan diri, salah satunya dengan memilih pakaian yang layak dan pantas sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Allah digambarkan sebagai raja yang mengadakan pesta bagi anaknya. Raja itu mengundang banyak orang, tetapi mereka menolak datang. Ada yang mengabaikan undangan itu karena kesibukannya. Bahkan ada pula orang-orang yang menyiksa dan membunuh hamba-hamba utusan sang raja. Akibatnya, raja pun murka dan mengirimkan pasukannya untuk membinasakan mereka. Kendati demikian, raja tidak membatalkan pestanya. Sebaliknya, ia menyuruh hamba-hambanya mengundang siapa saja yang dijumpai di jalan. Entah itu orang baik atau orang jahat, semuanya diundang untuk memenuhi ruangan perjamuan perkawinan tersebut. Namun di tengah sukacita pesta, ada seorang tamu yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta. Mengapa hal itu menjadi masalah? Karena dari pakaiannya, ia terkesan tidak menghargai undangan sang raja yang begitu mulia. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali sikap kita selama ini. Berapa kali kita menolak undangan Tuhan, malas membaca kitab suci, enggan melayani, dan tidak mau menghadiri perayaan Ekaristi? Seberapa sering kita menerima undangannya, tetapi dengan pakaian yang tidak pantas? Apakah kita sungguh menghargai undangan Allah jika hidup kita tidak dipenuhi kasih, tidak jujur, tinggi hati, dan sulit mengampuni sesama? Bacaan pertama dari kitab Yeskiel bab 36 ayat 23-28 memberikan terang yang indah. Allah tidak hanya mengundang kita datang kepadanya, tetapi juga menyampaikan janji-janjinya. Sobat Katolikana, ketika kita memilih untuk memenuhi undangan Allah dan mengenakan pakaian pesta, berarti kita memilih untuk bekerja sama dengan rahmat Roh Kudus. Setiap kali kita lebih memilih untuk mengampuni dibandingkan membalas dendam, berkata jujur dibanding berdusta, mengasihi sesama daripada membencinya, atau tetap setia kepada Tuhan di tengah berbagai pencobaan. Kita sesungguhnya sedang menanggapi karya Roh Kudus yang terus membaharui hati kita. Hati yang baru akan tampak melalui perilaku yang baru. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih," marilah kita tidak hanya bertanya, "Apakah saya sudah menerima undangan Allah?" Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah hidup saya menunjukkan bahwa saya menghargai undangan itu? Dan apakah saya mampu merasakan hati yang dibentuk oleh Allah secara terus-menerus
sehingga semakin menyerupai Kristus. Sobat Katolikana, hari ini Allah masih mengundang kita ke dalam perjamuan keselamatannya. Mari kita datang dengan penuh syukur. Mari kita kenakan pakaian pesta, yaitu kehidupan yang terus diubahkan oleh Roh Kudus sebagai wujud penghargaan kita atas undangan Sang Raja. Keselamatan adalah anugerah yang ditawarkan Allah bagi semua orang melalui undangannya. Namun, hanya mereka yang sungguh menerima undangan itu dan membiarkan hidupnya diubah oleh rahmat Allah yang akan mengambil bagian dalam sukacita kerajaan-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang senantiasa mengundang kami datang kepadamu. Perbaharuilah hati kami melalui Roh Kudus, agar hidup kami memancarkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pengampunan. Mampukan kami untuk menghargai undangan-Mu melalui kehidupan yang berkenan kepadamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.